Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Restu Bagus Mirangga dari tingkat 4C akan mempresentasikan hasil laporan praktikum konservasi tanah dan air. Langsung saja ke latar belakang. Kondisi sumber daya lahan Indonesia cenderung mempercepat laju erosi tanah dikarenakan 3 hal. Pertama, curah hujan yang tinggi baik kuantitas maupun intensitas. Kedua, lereng yang curam. Ketiga, tanah yang peka terhadap erosi, terutama terkait dengan genesa tanah. Ini juga yang disampaikan oleh Adi Miharja pada 2008. Maka daripada itu, usaha tani tanaman sayuran di dataran tinggi harus berdasarkan upaya konservasi tanah. Petani sebagai pelaksana langsung usaha tani konservasi di lapangan memerlukan bimbingan dan penyuluhan dalam menerapkan usaha taninya. Petani dalam melakukan usaha taninya saat ini belum dibarengi dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya konservasi tanah dan air sebagai upaya pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya kita akan berpindah ke tujuan praktikum. Pertama, mendeskripsikan sejauh mana perilaku petani dalam penerapan konservasi tanah. Kemudian kedua, menganalisis biaya tenaga kerja dalam proses pengolahan tanah. Ketiga, mengetahui kendala dan tantangan penerapan pengolahan tanah konservasi di Argapura. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, mendeskripsikan video pengolahan tanah konservasi sebagaimana yang ada di panduan. Ada 3 video yang nanti akan dibahas di presentasi kali ini. Itulah keempat tujuan praktikum pada laporan konservasi tanah dan air ini. Oke, selanjutnya waktu dan tempat praktikum. Praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 11 Februari 2021 di Desa Sukasari Kidul, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Kemudian kita lanjut ke alat bahan dan cara kerja. Di alat bahan, ada alat tulis, handphone, kamera, internet. Bahannya ada sumber referensi, draft wawancara, jurnal atau materi terkait praktikum itu sendiri. Lanjut ke cara kerja ya. Kegiatan praktikum dilakukan dengan cara kunjungan lapang ke petani. Kunjungan lapang dilakukan untuk mengobservasi kondisi lahan pertanian di Desa Sukasari Kidul. Hasil observasi dikaji lebih dalam dengan melakukan wawancara. Nah, adapun untuk ulasan video dilakukan dalam jaringan dengan memanfaatkan koneksi internet. Link video yang dibagikan diakses oleh masing-masing mahasiswa untuk dikaji dan diberikan ulasan ke dalam bentuk laporan deskripsi. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Ada 3 hasil dalam laporan kali ini. Pertama, saya akan membahas tentang kondisi pertanian di Argapura, kedua pengolahan tanah di Argapura, dan terakhir atau yang ketiga tentang kebutuhan dan biaya tenaga kerja di pertanian Argapura. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu kondisi pertanian di Argapura. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di lapangan, Argapura ini merupakan wilayah berlereng di dataran tinggi lebih dari 1200 mdpl atau berada tepat di kaki Gunung Ciremai ya. Karena memang daerah pegunungan, mayoritas kegiatan usaha taninya itu dilakukan adalah komoditas hortikultura sayuran. Beberapa di antaranya ada bawang merah, ada bawang daun. Nah, kegiatan usaha tani yang dilakukan masih konvensional dengan menggunakan cangkul. Itu sepintas tentang kondisi pertanian Argapura. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya, yaitu pengolahan tanah di Argapura ya. Pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani di Argapura, khususnya petani yang berada di Desa Sukasari Kidul, mayoritas petani melakukan pengolahan tanah sempurna ya. Petani di Argapura melakukan kegiatan pengolahan secara konvensional berdasarkan pengalamannya masing-masing turun-temurun.
Nah, ini beberapa tahapan pengolahan tanah yang dilakukan. Pertama, membersihkan lahan dari sisa gulma atau tanaman, kemudian melakukan pembajakan dengan cangkul karena memang terasering sulit untuk menggunakan mesin ya. Ketiga, ada pembuatan guludan atau bedengan secara kontur, ini sesuai dengan kaidah konservasi. Kemudian keempat, setelah guludan siap dibiarkan 1-2 minggu. Rotasi tanaman juga dilakukan di Desa Sukasari Kidul ya. Dimulai dari bawang merah, kemudian selanjutnya bawang polong dengan tumpang sari. Biasanya tumpang sari kalau bawang polong itu dengan tanaman kubis. Nah, jika memasuki musim kemarau biasanya ditanami ubi jalar. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara saya dengan salah satu petani yang ada di Sukasari Kidul. Nah, pada gambar di PPT ini adalah petani yang tepat ya. Saya berlokasi di Sukasari Kidul melakukan wawancara tentang kegiatan usaha taninya. Kalau kita lihat di gambar secara sepintas, ini bedengan atau guludan ini sudah sejalan dengan prinsip konservasi tanah dan air, yaitu searah kontur. Artinya, petani dengan pengalamannya yang dipunya, mereka sudah memahami bahwa pentingnya membuat guludan ya searah kontur untuk mencegah erosi atau meminimalisir. Oke. Selanjutnya di kebutuhan dan biaya tenaga kerja. Nah, kebutuhan dan biaya tenaga kerja untuk pengolahan lahan adalah sebagai berikut. Pertama, jumlahnya itu hasil wawancara didapatkan 20 orang. Nah, per 100 bata. Jadi untuk 100 bata butuh 20 orang. Biaya tenaga kerjanya sendiri 200.000 per orang ya. Artinya, untuk mengerjakan pengolahan lahan seluas 100 bata membutuhkan biaya sebesar 4 juta rupiah. Maka 100 bata bila dikonservasikan ke hektar ke meter persegi ada 1.400 meter persegi, maka untuk per hektarnya kita membutuhkan biaya 28.600.000 rupiah untuk memperkerjakan 143 orang. Jelas ini merupakan kebutuhan biaya yang sangat tinggi ya. Sesuai dengan karakteristik dari daerah itu sendiri ya. Pertama karena susahnya akses jalan, kemudian juga kondisi lahan yang seperti ini, kemudian yang saya ketahui dari hasil wawancara itu masih kurangnya ya tenaga kerja untuk buruh tani itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mengulas video. Ada 3 video yang akan saya ulas. Untuk video yang pertama yaitu tentang penerapan pertanian konservasi. Nah, dalam video itu dapat saya simpulkan bahwa pertanian konservasi sebenarnya merupakan pertanian tempo dulu. Namun pertanian konservasi pada dasarnya ya hanya saja pada dasarnya konservasi itu dimaksudkan untuk 1. Menjaga kelembaban tanah, 2. mengurangi intensitas pembakaran hutan, 3. mengurangi bolak-balik tanah, 4. meningkatkan produksi. Adapun prinsipnya, pertama, pengolahan tanah seminimal mungkin, 2. penutupan permukaan tanah sepanjang tahun, dan terakhir adalah rotasi tanaman. Ya, jadi tidak hanya tanaman itu saja yang ditanam, jadi ada pergiliran untuk mempertahankan kualitas tanah itu sendiri, dan juga untuk meminimalisir berkembangnya hama dan penyakit yang sama gitu. Jadi itu prinsip-prinsip dasar pertanian konservasi. Kemudian di video kedua membahas tentang cara mengolah lahan gambut. Nah, beberapa ulasan yang dapat saya simpulkan. Pertama, tanah itu diberi gundukan ya. Kemudian dikasih pupuk TSP untuk perbaikan perakarannya dan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang direkomendasikan adalah pupuk kandang ayam karena pupuk ayam ini kaya akan kandungan fosfor. Kemudian kedua, tanah diberikan dolomit ya, maksudnya agar pH-nya cocok ya. Kemudian ketiga, pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kesesuaian tempat tumbuh tanaman itu sendiri. Jadi harus sesuai dengan syarat tumbuh. Keempat, pembersihan lahan parit agar tidak tergenang, pemberian E4 untuk mengurai tanah, dan terakhir pengolahan tanah itu cukup 2 minggu ya siap tanam.
baru siap tanam. Kemudian sampai siap tanam itu cukup 2 minggu. Kemudian untuk pemberian dolomit dan NPK cukup 3 bulan sekali. Dolomit dan NPK 3 bulan sekali. Kemudian untuk pupuk kandang itu sendiri diberikan setiap 6 bulan sekali. Ya, beberapa tahapan ini memang disesuaikan dengan karakteristik lahan gambut itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa lahan gambut ini terlalu masam ya. Jadi, tapi bukan berarti lahan gambut ini tidak bisa diolah gitu. Oke, kita lanjut ke video ketiga, yaitu budidaya padi organik dengan metode SRI atau System of Rice Intensification. Nah, saya menyimpulkan dalam ulasan ini ada beberapa prinsip budidaya padi organik metode SRI. Pertama, menggunakan bahan organik. Oh jelas, karena ini memang budidaya organik. Kemudian yang kedua, uji bernas benih. Maksudnya agar kita bisa mendapatkan benih-benih yang berkualitas dan tidak sia-sia ketika kita nanam, karena benih yang kita tanam udah pasti akan berkembang dengan baik karena melalui uji. Kemudian benih muda 7-10 hari setelah tanam. Jangan terlalu tua ya, ditanam tunggal, ditanam dangkal, kemudian ditanam seperti huruf L. Kemudian menanam SRI ini tidak perlu digenang gitu. Kemudian perlu diperhatikan jarak tanam yang lebar. Terus penyiangan itu dilaksanakan 4 kali dan penyemprotan mol seminggu sekali. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Jadi harus menggunakan organik seperti yang disebutkan di poin pertama. Jadi kita bisa menggunakan pupuk kandang, kemudian pupuk hijau, pestisida kimia juga bisa memanfaatkan yang ada di lingkungan. Oke, itu lebih singkatnya tentang ketiga video itu. Dan ini slide terakhir kesimpulan, ini sebenarnya mengulas kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.